Yap, what's up bro? Kembali lagi sama gue Reddy Hanap dan lawan bicara gue kali ini Kenny Pak. Dia adalah seorang penulis ya. Penulis dalam partikelir. Baca Dan menerima apa saja tulisan apa ini yang saat ini sedang merintis ya. menapaki sedikit demi sedikit. Oke, menapaki bro. Sedikit demi sedikit. Apa nih sekarang lagi sibuk apa nih? Lagi sibuk garapan, masih nulis naskah, nulis lagi garapan, cuman terhenti ini. Terhenti. Iya. Oke. Karena Ya, yang sedang menghentikan semua orang di dunia saat ini. semua orang di dunia, bukan kita aja. Bukan kita aja. Oke, dia juga salah satu seorang yang terlibat di dunia teater ya. Iya. Teater. Dari teater Teater Bandung Selatan. Teater Bandung Selatan. Pembahasan kali ini mengenai masalah-masalah yang sedang diselimuti oleh negara-negara. Bukan. Bisa dihadapi beberapa negara. Ya, beberapa negara dan masalah paling terbesar mungkin ya. Saat iya, ini WHO juga kan udah ngasih statement bahwa ini tuh wabah Oke. yang besar. Oke. Tapi sebenarnya wabah ini juga pernah terjadi dulu, nggak hanya corona ya, sekarang kan kayak demam berdarah juga dulu kayak gini katanya ya. Sempat bikin panik juga, tapi setelah ditemukan obat udah biasa aja kan kita sama teman-teman. Nah mungkin ini juga kalau corona udah dapat obatnya mungkin semoga udah kembali normal dan semoga secepatnya. Kalau gue pribadi sih mengenai virus corona ini atau COVID-19, COVID-19. lu bisa ceritain nggak awalnya virus ini terjadi dan berkembang, dari mana asalnya dan kenapa? Oke. Kenapa harus ada? Tapi versi netizen ya. Iya, bukan versi masyarakat. datar ya, Iya. versi masyarakat. Versi netizen yang dari Instagram dan WhatsApp. Oke. Dan beberapa artikel. Menurut Kenny. Ya, kalau saya seperti yang udah mungkin dibahas di beberapa media yang lain juga kan, dari Wuhan itu kan. Dari Wuhan muncul, mewabah dan menyebar ke seluruh dunia. Wuhan itu berarti Cina ya? Cina dari Cina. Tapi ada satu pertanyaan nih. Oke. Kenapa munculnya di Wuhan dan kenapa bisa muncul? Pernah berpikir nggak sih? Itu yang harus dipertanyakan. Pernah. Pasti ya. Pernah mikir. Tapi Kebayang nggak sih gitu? Tiba-tiba ada. kenapa harus ada gitu? Nah itu. Dan kenapa harus dipikirin? Awal-awalnya pas virus ini datang, gue sih nggak sempet Iya. memikirkan gitu. Semua orang Indonesia tuh Iya, karena selalu aja. gue anggap tuh ya virus biasa lah gitu. Kayak SARS gitu kan. Cuma semakin Hari. semakin hari semakin ya banyaknya korban ya yang memakan korban sama virus corona ini ya jadi jadi kepikiran gitu. Ya. Jadi kepikiran karena pasti kita juga nggak nyangka kok jadi gini gitu kan. Biasanya ada isu dulu kan kita pernah SARS, ingat waktu sekolah. Iya. booming tapi kan nggak sampai kayak gini kan. Asalnya kita ya sempat lihat juga kan di meme-meme itu slow karena masuk angin gitu. Di isolasi pegawai kalau nggak salah itu di pegawai kapal Jepang kan. Di isolasi negatif corona, positif masuk angin gitu. Jadi kita langsung ada mental, ada asumsi di masyarakat, oh Indonesia mah kebal lah dengan yang menariknya itu karena di Indonesia ini kan makanan jatuh belum 5 menit gitu kan, bakso boraks gitu kan, beras plastik gitu kan, jadi kayak udah semacam terlatih. Tapi gitu. emang tanpa disadari ketika ada asumsi dari Indonesia kebal dari coronavirus. Nah gue
sempet gitu. Udah biasa aja berarti kalau misalkan ada dari Indonesia ngomong seperti itu ya Indonesia keluar dari corona dan akhir-akhir sekarang terbukti gitu virus ini tuh membahayakan lah ya membahayakan dengan semua orang. bagi kita juga yang kaum standar Mia lah standar Mia Nggak tahu standar motor standar kira standar iya aku tahu itu lah. Apa sih oke kalau yang mau yang tahu Mia itu boleh di komen. iya boleh di komen itu ngomongin masalah corona nih semakin hari semakin kita merasakan ketakutan adanya virus ini karena kenapa ya mungkin salah satunya udah merambah di negara-negara besar negara-negara besar dan termasuk negara kita juga Indonesia. Saat ini mungkin mengenai apa namanya pekerjaan kita lah ya pekerjaan kita apa sih yang jadi hambatan karena adanya virus corona ini. Iya, itu sangat menghambat sekali jujur. Sebenarnya saya kesel banget. Menghambat sekali jujur. Sebenarnya saya kesel banget. Nggak tahu sampai kapan. Nggak tahu sampai Ya kapan. kan, padahal lu ini kerja cuma nulis. Iya. Tidak ada Ya. apa istilah harus Interaksi, keluar, ya. keluar kota gitu kan. Ya. Kenapa harus kesal gitu? Kenapa harus pusing? Karena kan pementasannya itu. Pementasannya nggak boleh gitu kan. Iya. Dibubarin gitu kan, nggak boleh ada rame-rame, termasuk kesenian, keagamaan juga sih. Iya. Keagamaan, kawinan juga kan itu dibubarin, ngeri kan. Iya. Ih, ini jadi memang jadi apa ya, permainan serius. Terus karena 4 bulan libur itu ya gimana kita mau ngapain selama 4 bulan itu. Ada wacana sampai Juni Juli kan. Nah ya oke, nulis, kalau nulis gak ada yang mainin, kita bikin nulis naskah gitu ya. Gak ada yang mainin ya tetap aja cuy. Kalau misalnya kita nih saya nih eskul teater bikin naskah, sekolahnya libur 4 bulan tuh ya. Kalau misalnya ada sampingan sih enak, misalnya punya tanah atau punya SPBU gitu kan, itu enak gitu kan, atau punya nyimpen saham di katakanlah BUMN, itu enak gitu kan. Ini kita yang full seniman gitu kan. Yang di sana itu apa ya gitu ya, untuk bertahan hidup. Oke, yang asalnya berarti Kenny juga mengajar ya? Iya, ngajar eskul. Ngajar eskul apa? Sama teater. Dan saat ini sekolah sedang diliburkan dan itu yang membuat jadi kesal, pusing dan ya apa? Enggak kita aja yang merasakan hal itu. Ada banyak dari sekian juta orang Indonesia yang merasakan apa dampak dari virus ini. Teman-teman aku ada beberapa yang PHK juga kan. Jadi gini, jadi ada satu perusahaan teman saya bekerja, nah ngebiayain operasional perusahaannya itu sama proyek di kementerian. Nah karena sepi, nah kan bingung nih operasional ngeranin si perusahaannya itu juga perusahaan kecil sih memang gitu ya. Cuman karena nggak ada itu ya nggak ada buat nutup, buat running organisasi perusahaan itu. Saya sebulan itu setahun tuh bisa 50 juta gitu ya. Nah karena itu dari proyeknya nggak ada, ya nggak ada itu gitu. Biasanya saya ada satu dia invest dapat proyek pemerintah, dapat bati nih, katakan dapat batinya itu 30 atau puluhan juta lah. Nah itu dipakai sama dia itu untuk ngegerakin CV. Nah karena nggak ada, udah sekarang terbuku itu kan serius. Jadi lu bingung jadi aku nanya kan, terus kamu gimana sehari-hari? Ya nggak tahu, ini paling aja sampai kapan. Itu yang jadi pertanyaan. Sampai kapan? Ya memang sih dia sampai batas yang tidak ditentukan. Nah, itu kan
ini kita tuh harusnya Oke. ini kita harus diam aja gitu di rumah gitu kan. Iya. Sementara di rumah juga yang ngeluarin duit juga kan kayak beras, tagihan listrik juga tetap berjalan gitu. Nah, kenapa kita nggak kayak mereka aja listrik aja bisa berjalan gitu kan, atau tagihan air juga bisa tetap berjalan, kok kita harus diam ya? Ada yang salah nggak sih dari, maksudnya ada yang salah tuh apa nggak apa-apa kalau kita nggak melakukan apapun gitu ketika di rumah itu selama fase yang chaos ini. Sementara kita mau katakanlah mau kerja ya, saya kalau kesenian tuh pasti kan ngumpulin orang gitu. Iya. Minimal mau latihannya aja gitu pasti kan ketemu Iya, orang harus, gitu kan, harus. harus ketemu orang apalagi pentasnya. Nah ini bingung. makanya Iya. makanya itu muncul video aku tuh, cek aja judulnya Corona diam aja di rumah ya. Dan ya guys, kenapa gua ngundang Ken saat ini? Ya karena dari beberapa temen kerabat kita ya Di lingkaran kita. di lingkaran kita tuh pada ngomongin dia sih harus bikin video kayak Enggak lingkaran gitu. gini aja, lingkaran teman gue juga ya. Aduh. Kenapa harus bikin video kayak gitu dan kenapa harus membahas soal itu dengan apa namanya, dengan Pernyataan yang gitu. iya pernyataan yang seperti itu ya. Aku nanya, kenapa nggak dibahas? Kenapa nggak dibahas? Kenapa sih terus? Ya kenapa nggak diangkat juga? Aku juga. Iya, Gitu iya sih. Mungkin kita apa ya? Karena kita Gimana? Emang gimana ngomongnya gimana sih? Apa Kita nih? bahas aja di sini. Gimana? nggak tahu kalau gue lihat sih video yang kemarin lebih ke apa ya? Nyinyir gitu. Iya, Nyinyir lah bro. Jujur banget. Nyinyir, lu tahu nyinyir bro? Ke Isman Lambe Turah. Ya emang apa ya? Perasaan manusia tuh berbeda-beda gitu karena Nah, ya akibat virus ini gitu ya. sebenarnya aku nggak niat ya bikin video itu. Oh iya. Nggak niat. Cuman kesal. Sengaja aja ada, aduh, aku luapkan dalam bentuk video gitu. Yang penting gua lepas gitu. Oke. Nggak ada menyinggung siapapun. Cuma Karena mungkin meluapkan keresahan aja. dari kondisi itu nggak ada temen ngobrol kali ya. Nah, itu. Makanya ada lawan bicara ya. Oke. Itu kan salah satunya ini bagus banget ya buat situasi kayak gini tuh. Lawan bicara itu. Oke. Ketika lu umat sama kondisi, bayangin Ren, 10 hari Iya. kemana-mana. Iya. Kan? Nah, awalnya tuh kan aku chat di grup SMP kan. Grup SMP. Aku bersin nih, aku pilek, aku corona nggak ya? Dia bilang gitu. Terus ternyata temenku tuh yang ngejauh tuh dokter. Oke. Ya dia dokter, dia bilang mungkin kamu stres. Lah, apa hubungannya stres sama bersin? Ya kalau kamu stres imunitas kamu tuh turun. Oh gitu. Aku nggak percaya kan, aku skeptis ya kan. Nggak, maksudnya skeptis nggak langsung percaya. Iya gitu. Gitu ya. Aku searching memang benar. Jadi ketika kamu stres, ketika kamu tertekan, imunitas kamu turun, virus gampang sakit. Makanya kalau orang punya beban pikiran tuh pasti rentan sakit kan. Cuma emang dari apa namanya yang namanya menyamakan mungkin dengan apa gejala virus corona ini ada beberapa penyakit mungkin misalkan kayak itu pasti beda kayak flu atau salesma. Kalau bahasa Indonesia apa sih? Salesma, influenza kayak gitulah. Itu ada kesamaan gitu ya. Ya, kesamaan gejala. Jadi ya nggak usah terlalu panik lah. Maksudnya kalau dari beberapa teman-teman di sini yang ngerasain flu atau segala macam batuk, demam sih ya itu lebih dipikirin positif lah ya. Buat apa namanya biar sama kita juga biar kuat gitu. Ya lawan aja lah intinya buat virus ini gitu. Sepakat itu. Oke. Dilawan aja, nggak usah apa jadi fobia sepakat. buat teman-teman di sini. Karena ya emang
salah satu mau penyakit apapun itu ya kita harus lawan gitu. Nah, sepakat. Kita harus kuat, Kita harus lebih kuat dari penyakit itu. Iya, itu. Kuat hari ini. Keren. Keren ya. Enggak. Ini teman favorit saya sebenarnya. Suka muncul kata-kata yang Enggak. asik lah. Enggak nyambung lah. Ya, asik. Tapi nyambung somehow lah gimana? Iya. Somehow nyambung. Buat orang-orang yang ngerti aja lah. Oke. Ya, IQ-nya lebih tinggi. Gua tuh ngomong kemana, ya lu harus paham lah gitu sama apa. Selama bisa disambungin. Nah, gitu. Terus ada himbauan dari pemerintah, dari WHO, dari segala macam. Ada hashtag di rumah aja. Apa nih? Kenapa harus di rumah aja? Kenapa nggak di luar rumah? Atau kenapa nggak di kantor aja? Sama di ruangan ini. Ya kenapa harus di rumah aja? Ya itu juga pertanyaan yang mendasari gitu ya. Kenapa di rumah aja gitu ya? Kan saya sempat banyak tuh setelah kemunculan video itu tuh banyak yang masuk kan ke chat, inbox, ya ngomongin penyebaran gitu. Kalau kamu misalnya emang kamu nggak terjangkit, tapi kamu tuh carrier kayak ngebawa virus dan itu kamu bisa menularkan ke yang lain. Jadi itu alasan di rumah tuh jadi biar nggak nyebarin ke orang lain, katanya gitu. Mungkin kamu nggak sakit tapi ada yang kamu membawa virus, kamu bersalaman atau kontak fisik atau apa, jadi tertular gara-gara kamu. Kenapa mungkin dari pemerintah ataupun dari WHO harus memberi himbauan di rumah aja tuh karena ya salah satunya menjaga kesehatan, menjaga kondisi kalian yang mungkin kesehariannya kerja di luar gitu kan, sering nongkrong di luar ataupun ya karena itu salah satunya mendisiplinkan diri sendiri diri sendiri agar ada manfaatnya juga gitu, maksudnya kita dengan adanya kita di rumah kita bisa kumpul sama keluarga yang asalnya kita jarang ngobrol, jarang berinteraksi, jarang makan bareng atau apa gitu ya. Ini banyak manfaatnya. Kenapa pemerintah memberi himbauan di rumah aja tuh ya banyak lah gitu ya, banyak manfaatnya. Dan untuk orang-orang yang kebiasaannya di luar aja, keren gitu. Di luar aja, ya mungkin pastilah ada sedikit nggak biasa, terus gue harus cari duit kemana nih, ada satu pemandangan yang menarik tuh ketika beres bikin video itu tuh, kan itu bikin videonya aku tuh ya gara-gara teman aku itu yang stres. Berarti aku berkesimpulan berarti hal pertama yang harus aku lakukan untuk menghadapi corona adalah nggak stres. Nah, aku di rumah tuh stres ternyata. Kalau orangnya kan tahu sendiri, sana kemari berkegiatan gitu ya, kesenian. Berarti saya harus pergi. Saya tuh keluar rumah waktu itu, ke rumah teman gitu kan, ke rumah teman. Nah, bikin video lah gitu, ngamuk-ngamuk lah di video itu, ngamuk. Di rumah teman, pulang. Nah, pas pulang itu ada pemandangan yang sedih mungkin, tapi agak mungkin aneh, mungkin bagi orang-orang yang memilih di rumah aja itu berbahaya. Saya melihat ada tukang sol sepatu ya, tahu kan? Sol sepatu. Nah itu sol sepatu. Nah jalan kan, itu aku bapak-bapak Parubaya, dia dagang sepatu dengan kondisi mungkin ini viral loh. Walaupun dia mungkin keterbatasan nggak punya HP, tapi kan obrolan di sehari-hari pasti mendengar gitu. Tapi dia tetap pergi dengan sepatu dengan kondisi jalan Bandung sepi. Dan itu atau aku lupa, aku lagi jalan
misalnya di sama motor kan, dianterin temen ke jalan gede kan, set aduh itu mau ngesut itu dia di jalan, bayangin jalan gede, jalan kosong, soal sepatu. Ya, Begitu itu begitu motivasi dia untuk melakukan itu ya di tengah penyakit yang katakanlah kata WHO aja ini berbahaya, tapi dia tetap melakukan itu. Itu miris, sedih, tapi salut juga gitu ya. Karena dengan salah satu alasan dia kenapa harus di luar dan tetap berjualan soal sepatu itu ya mungkin karena kondisi ekonomi dari keluarganya yang mungkin nggak punya pilihan. Ya, makan harus sama apa ya kalau nggak dengan cara kayak gitu kan. Kayak gitu. Ya mungkin untuk orang-orang yang Batagor, tukang gorengan kaki lima mungkin ya, khususnya pedagang kaki lima tuh lebih apa ya? Nggak bisa di rumah aja. Iya, emang nggak bisa di rumah aja karena ya. Dan bukan berarti mereka nggak takut ya. Iya. Dia juga tahu pasti. Ya sama aja kayak mungkin kayak tenaga medis. Dia tahu bahaya corona tapi nggak bisa dia di rumah aja. Ya kayak gitu mungkin. Sedih lah itu. Banyak lah maksudnya ya nggak cuma pedagang kaki lima, mungkin mereka yang bekerja di apa namanya yang jaringan gitu. Yang jaringan gitulah apa namanya? Listrik. Teknisi. Ya. Oh iya kayak ngebangun nih di rumah depan kan ada yang ngebangun, tetap nyendok. Nggak bisa kan? Emang bikin rumah di dalam rumah. Itu menarik kan? Ya mungkin salah satunya untuk kuli bangunan. Iya. Untuk kalian yang mungkin bukan kurang sih, lebih memilih di luar aja dibanding di rumah aja, ya tetap semangat lah. Itu pilihan kalian. Kalian tetap semangat, apapun hasilnya, apapun kondisinya. Nggak tahu hasilnya bakal berapa. Ya, tetap kalian tetap semangat, dan kita di sini sebagai masyarakat Indonesia selalu mendoakan gitu ya, selalu mendoakan kepada rakyat yang berjuang. Ya semoga imunnya kuat, hitnya kuat. Tapi memang kalau corona itu bisa mati sama imunitas kita. Iya. Kalau kuat. Makanya kan di debat itu Red, jadi kan itu temen sih, ini keluar rumah gini membahayakan orang lain gitu kan. Kenapa harus takut, kan imun kita juga bisa mengatasi itu gitu. Iya, tapi kan nggak semua orang imunnya kuat gitu. Iya. Tapi kalau semua orang bahaya kayaknya imunnya kuat. Dan ada yang bilang juga kalau misalkan terserangnya kita sama virus corona itu nggak cuma dari penyakit doang, dari cara berpikir kita. Ya karena mungkin orang itu merasakan fobia gitu kan, fobia, dan dari fobia itu sugesti dia ya? bisa panik dan masuk sugesti juga gitu kan. Bisa sih. Ya jadi intinya buat kalian tetap kuat lah. Lawan aja gitu, tetap positif sama pikiran kalian, apa yang kalian inginkan, ya tetap kuat lah intinya. Dan pandemi itu pasti akan bisa bisa diatasi. Kayak DBD juga dulu pandemi itu bisa diatasi. Artinya sekarang juga corona yang dikatakan pandemi bisa teratasi. Ya saya sebenarnya motif kenapa bikin video kemarin, kalau motif awalnya tuh ya ketika berada dalam situasi ini kita jangan malah takut gitu. Dan kadang kita kalau baca status WhatsApp tuh pasti juga pernah kan, wah ini gitu, jadi kayak sih takut, jadi bikin takut gitu ya, bukannya bagaimana caranya melawan. Jadi aku sengaja itu ketika orang-orang gini gitu di luar rumah gitu, di dalam rumah aja, ini bukan permasalahan di dalam dan di luar gitu. Tapi sikap kita menghadapi itu juga harus strong gitu. Itu sih sebenarnya. Buat yang nanya kenapa bikin video kayak gitu, sekalian kualifikasi. Mungkin
aktivitas ya, aktivitas yang dilakukan di rumah. Nah itu tuh Kayak menarik ini apa tuh? ya, nulis. Nah selain itu juga apa ya, aku bingung sih. Baca juga ada buteknya men, gitu kan. Baca nulis Ngobdut gitu ya. kan kalau ketemu orang kan bisa heureuy cuy. Tapi ngobdut masih bisa. Masih tapi nggak asik. Enak Ngobdut bro. apa tahu ngobdut udah tahu belum lanjut. Kayaknya sih tahu lah ya kayaknya sih tahu ngobdut. Nanti gue kasih hashtagnya ngobdut. kayaknya kita harus bikin bikin kuis ya. Iya. Jadi biar mancing komen. Iya, masih banyak pertanyaan lain ya. Apa itu ngobdut? Apa sih gitu ya. Komen aja Ya, apa nih di bawah. aktivitas yang selama adanya wabah ini Aku atau orang lain? ya mungkin Kenny sendiri. Aku sih bagaimana? Sebenarnya pernah ada yang ngajak sih. Salah satu teman kita, dia penari, koreografer sih, ngajak pementasan gitu di Zoom. Di Zoom perform bareng, perform apa aja gitu. Zoom itu aplikasi Pak itu yang Zoom meeting itu bikin pementasan. Enggak, dia suka pura-pura ya. Dia biar tahu, netizen biar tahu dia mah suka merendah meroket di Zoom pementasan katanya gitu. Oh, ada diskusi kayak gitu tentang pentas. Cuman aku bingung, pentas di Zoom nggak kebayang sih. Kalau aku sih orangnya kalau misalnya belum yakin nggak aku terjun. Itu secara apresiatornya kayak gimana? Nah ya viewers cuy. Oke. Online terus diupload gitu. Iya. Zoom pas dilihat sih kemarin ada yang gitu-gitulah. Pakai aplikasi emang agak seru sih, pakai ada visual artnya gitu, editin hologram gitu di video, terus ada yang tari gitu kontemporer gitu. Emang udah gitu. Udah itu aku lihat di statusnya dia. Itu ada pementasan itu. Iya, katakanlah sebut pementasan itu ya. APK itu. Iya, APK Zoom. Zoom meeting. Ada itu. Tapi aku sih belum berani sih ya. Tapi mereka kan darweh merenya. Jadi ya biasa kan kalau kita kayak misalnya kayak nelfon WhatsApp lah. Kan 4 gitu ya. Jadi pentas semua kebayang. Gitu kontemporer gitu kan ditopeng sih ya, lucu. Gitu ya, seru. Mungkin mengenai pandemi ketakutan terhadap virus ini, kenapa gitu ya? Iya sih, takut mati kayaknya. Semua orang pasti. Semua orang. Aku punya sudut pandang, mungkin mereka ada yang takut, ada yang enggak gitu loh. Ada yang ramenya gitu, ya udah gue gitu juga gitu. Ya kan? Ya plus 62 lah. Gitu lah. Ada yang takut, ada yang enggak. Soalnya emang prinsipnya beda-beda. Iya, sudut pandang orang beda-beda. Salut lah gue sama plus 62 gitu. Iya, banyak banget perspektif itu. Kyo bosku. Plus 62, bangga menjadi warga negara. Bangga banget gue, syukur. Terima kasih ya Allah. Bersyukur melahir di sini. Iya, mungkin ketakutan ada. Ketakutan ada karena ya mungkin kita di dunia ini nggak sendiri. Kita diciptakan tanggung jawab yang harus kita pikirkan. Kita juga punya orang tua, mungkin punya anak atau adik ya. Itu yang lebih ditakutkan gitu kan. Itu yang lebih ditakutkan dari namanya cara kita untuk menyelamatkan itu, melindungi mereka lah ya. Ya, menjauhi sosial. Nah, sebenarnya sosial interaksi itu bisa terjadi dengan online gitu kan. Nah, makanya saya nggak sepakat kalau misalnya social distancing berarti kita menjauhi semuanya, interaksi dengan orang itu enggak gitu kan. Padahal yang dibutuhkan kan sebenarnya menjauhi kerumunan aja kan, secara fisik doang. Makanya ketika saya nggak sepakat itu, nggak tahu sih, mungkin saya yang telat baca. Sebenarnya WHO juga menganjurkan bukan nggak pakai social distancing lagi, tapi lebih ke physical distancing. Jadi fisiknya aja. Jadi misalnya kalau mau ketemuan online itu juga kan
judul aplikasinya aja media sosial gitu kan. Iya. Berarti kan kalau social distancing berarti yang sosial itu harus dijauhin kan, termasuk medsos. Kan enggak kan? Nggak tahu ya. Tapi mungkin menurut gue sih soal social distancing ini lebih ke ya kita nggak tahu gitu di mana virus ini berada. Iya. Gitu kan. Ya maksudnya mah kerumunan menjadi kerumunan kan, interaksi Di mana virus ini mendekati kita gitu, dari siapa gitu kan. Dan karena itulah mungkin dari pemerintah atau WHO sendiri membuat himbauan. udah diganti benar. Oh, udah diganti. Cek aja. Itu WHO itu udah diganti jadi physical distancing, diganti kayak gini lah, kayak corona kan jadi covid gitu. Nah social distancing juga udah diganti. Tapi emang ada bagusnya juga sih, menyayangi gitu. Ya maksudnya biar menghimbau sama kita tuh nggak terlalu terbiasa sama yang kita biasanya berkumpul-kumpul gitu kan. Karena yang nggak tahu yang namanya virus itu ada di mana gitu kan. Misalkan lu nih ada di tempat kerumunan sama teman-teman lu kan pasti nggak tahu nih dari beberapa orang ini yang nggak tahu kan, dan orang itu nggak ngomong sama kita. Nah itu mungkin menjauhi dari hal-hal itu. Tapi menariknya apa coba? Apa? Dengan sistem lockdown ini angka yang hamil itu naik. Serius bro. Asli. Temen aku udah ini lagi mau punya anak lagi yang Tapi kedua. lu tahu nggak di negara lain Apa? banyak yang melakukan hal itu, dan ketika wabah ini beres mereka bercerai bro. Wah serius? Serius gua. Asli. Serius. Di mana? Ya ada. Kalian tahu. Beneran nih temen-temen aku jadi karena di rumah aja kan bingung. Ngapain lagi? Ngapain lagi kan? Tapi buat gue yang lu mungkin khususnya yang jomblo gitu. Aduh. Dimension. Bisa Gimana? bisa edit kan? Gimana? Ya, Udah tahu ini arahnya kemana nih Roh? gak apa-apa lah ya. Ya. Gak apa. Tapi emang apa ya? Ketambah sekarang sama social distancing dan juga Lockdown. ini nih yang paling pentingnya buat orang-orang yang berpacaran. Ada yang dinamakan LDR, Nah, long distance relationship. Nah itu semakin semakin bukan anteng jadi susah banget gitu. Udah nggak bisa ketemu kan jauh gitu, udah nggak bisa bersosial ketika udah lockdown. deket kan ada lockdown. Jadi kan mereka udah terbiasa kan LDR. Jadi ya udah bisa aja gitu. Tapi nggak tahu perasaan mereka kayak gimana gitu kan. Ini aku aja pikiran. Terus Ya. work from home juga ada yang temen aku yang biasa di rumah dia bisnis konveksi. Tapi kan biasa di rumah kan. Iya. Work from home jangan. Aku mah dari dulu juga work from home. Mungkin ya itu kayaknya kok konteksnya buat karyawan sih kayaknya ya. Iya, Lebih ke buat orang-orang yang kantor. 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 Ada beberapa yang dari dulu juga work from home kok gitu. Kayak mungkin kayak musyawarah di rumah kan. Iya. Ya udah. Oke. Itu aja deh. Ya mungkin terakhir nih, Oke. saran dan motivasi untuk kita semua, khususnya Netizen. negara Indonesia Wah. dan Kayak pejabat aja. Udah kayak public figure. ya yang penting kan kita memberikan motivasi Kayak gitu kan memberi buat spirit ya. orang-orang yang lagi di rumah aja ataupun Yang lagi nonton video ini. lagi di luar aja, dan khususnya buat yang nonton video ini gimana? Ya tetap menjaga kekuatan imunitas kita dengan tersenyum dan ya lakukan seperti halnya kita masyarakat plus 62 pada biasanya, santuy gitu ya, walaupun waspada ya, walaupun waspada, cuman santuy itu juga membantu untuk mental kita, jadi imun kita jadi lebih kuat. Ya kan kita juga mungkin
fenomena sebelumnya kayak banjir juga kita kan bisa hadapi dengan santuy, dengan dipakai perosotan, dengan pakai berenang gitu kan. Mungkin kita juga bisa santuy dan mungkin bisa menjadikan ini sebagai peluang lah. Kayak lu kan kayak gini, ini peluang. Ini contoh yang bagus gitu, jadi peluang, menjadikan si horor ini jadi peluang, itu bagus banget. Daripada kita harus meratapi gitu kan, khawatir itu jadi negatif lah. Kita positif aja. Itu paling simple. Oke, intinya buat kalian yang masih di rumah aja, masih khawatir. Iya. Terus buat kalian juga yang di luar aja, tetap semangat lawan penyakit ini, tetap kuat, lawan dengan senyuman. Ya, gitulah. Sampai jumpa di lu siapa? Harusnya bisa ada gitu-gitunya. Apa ya? Gue. Oke, gue ready. Hanef, jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Oke. Untuk Indonesia. Biar cepat pulang. Bersama kita bisa. Ciao.